secara harian tajwid, berarti pembaruan dan pelakunya disebut menjadi kata tersebut mencerminkan suatu upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktik-praktiknya dalam komunikasi kaum muslimin. Berkaitan hal tersebut, maka pembaruan dalam Islam bukanlah dalam hal yang menyangkut dasar atau fundamentasi ajaran Islam. Artinya, bahwa pembaruan Islam bukanlah dimaksud untuk mengubah, memodifikasikan, ataupun merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta merupakan aktualisasi ajaran tersebut dalam perkembangan sosial. Istilah pembaruan batu tak kenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaruan Islam menyusul kotak politik dan istiqlal dengan Barat, tepatnya pada abad 18. Latar belakang munculnya pembaruan dalam bidang pendidikan Islam antara lain adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang penuh dengan takwid, bidah, dan khurafat serta pemikiran yang stabil. Seperti halnya Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang melihat bahwa salah satu penyebab keterbelakangan umat Islam yang amat memprihatinkan adalah hilangnya tradisi intelektual yang pada intinya ialah kebebasan berpikir. Kesadaran itu tumbuh saat masa senja Ottoman di Turki. Seperti kita tahu, Turki adalah pintu masuk menuju Eropa. Dengan demikian, merekalah yang paling tahu tentang perkembangan yang telah berlangsung di Eropa. Oleh sebab itu, latar belakang dari kesadaran pembaruan tersebut karena kontak langsung terjadi antara masyarakat Muslim Ottoman dengan masyarakat Nasrani Eropa, sehingga menghasilkan hipotesis bahwa umat Islam harus berbenah dan kalangan umat Islam yang progresif pada itu menganggap bahwa Islam tengah berada pada masa kegelapannya. Periode modern yaitu pemilu legislatif sendiri, sebelumnya adalah sama kebangkitan bagi umat Islam. Kita masuk jatuh ke tangan Barat Prancis, serta mengingatkan sekaligus menetapkan umat Islam bahwa ada beberapa yang maju di sana Eropa dan merupakan ancaman bagi Islam, sehingga menimbulkan keharusan bagi raja-raja Islam dan pemuka-pemuka Islam untuk melakukan pembaharuan setelah bangsa Eropa mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan dari ilmuwan Islam. Mereka mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Semenjak itu pula umat Islam tidak lagi memperhatikan ilmu-ilmu tersebut, dan sebagai akibatnya umat Islam mengalami kemunduran dalam segala aspek kehidupan. Kondisi sosiologis seperti itu menyebabkan kaum elit Muslim merasa perlu untuk melakukan pembaharuan. Hal ini karena agama doktrin yang bersifat absolut, kekal, dan tidak dapat diubah dan mutlak benar. Sementara pada saat yang sama, perubahan dan perkembangan merupakan sifat dasar dan tuntutan komunitas, atau lebih tepatnya lagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa untuk memajukan Islam adalah dengan cara kembali kepada ajaran murni Islam. Kelompok ini disebut kelompok tradisional. Adapun faktor-faktor pendorong pembaruan Islam diantaranya: satu, kepercayaan terhadap Barat secara keseluruhan yang dialami oleh negara Muslim. Dua, gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Tiga, gaya hidup elit sekunder di negara-negara Islam. Kemunculan gerakan pembaruan Islam tidak bisa dipisahkan dari kondisi objektif kaum muslim di satu sisi, dari tantangan Barat yang muncul di hadapan Islam di sisi lain. Pembaruan Islam juga menimbulkan
mengindikasikan ketidakpuasan atas kondisi Islam historis yang berkembang sejak abad ke-18. Oleh karena itu, kaum pemberontak ingin membangun cita ideal Islam yang maju dan modern. Dalam pemberontak ini muncul tokoh-tokoh antara lain Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Ahmad Abdu, Muhammad Rashid Rida, Muhammad Iqbal.